Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Brikum 6, Angkatan 2, Gelombang 1, peserta Latsar CPNS, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video podcast. Sebelum lanjut ke videonya, mari perkenalan dahulu. Nama saya Khairul Diva dari instansi Sekretariat Daerah Bagian Hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ripatuli dari Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar dari Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan. Sekian perkenalan dari kami. Silahkan menikmati videonya. Kami akan membahas isu-isu kontemporer, salah satunya yaitu tentang isu korupsi. Bagaimana menurut kalian definisi korupsi dan bagaimana bentuk yang paling umum yang ada di Indonesia yang pernah kalian dengar? Korupsi menurut saya itu penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, ataupun kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok dengan merugikan kepentingan publik. Korupsi itu dapat berupa penyuapan bentuknya, bisa penggelapan dana, gratifikasi, maupun manipulasi anggaran. Kalau dari Pak Abrar, menurut Bapak definisi korupsi? Menurut saya, korupsi bukan sekedar mencuri uang negara, tapi penyakit moral yang membuat seorang merasa bahwa jabatan itu miliknya dan tidak memandangnya sebagai sebuah amanah. Kalau bentuk korupsi yang paling umum yang ada di Indonesia itu kayak gratifikasi, nepotisme dan kolusi, suap, penggelapan, sama pemerasan oleh pejabat toh biasanya. Kalau dampak paling nyata dari korupsi yang dirasakan masyarakat sama sebagai kita juga ASN dalam kehidupan sehari-hari, apa dampaknya? Dampak nyata dari korupsi yang dirasakan masyarakat, yaitu pertama itu biasanya infrastruktur yang dirasakan secara langsung toh, infrastruktur yang Iya. buruk, separuhnya dari jalan berlubang. Terus yang kedua ada dari pelayanan publik, dari ASN itu sendiri, yang dari kualitas pelayanan publik itu sendiri, itu dari pengurusan KTP, tim maupun usaha. Terus kesehatan dan pendidikan itu masih kurang dari kata bagus gitu. Mungkin itu. Kalau dari Pak Abrar, dampaknya yang diketahui? Kualitas pelayanan publik yang buruk seperti jalan, sekolah, rumah sakit seringkali dikorupsi. Akibatnya jalanan yang rusak, berlubang, membahayakan pengendara, dan memperlambat perjalanan. Kalau dampak sosial dan moral itu dari masyarakat juga kena. Karena menurunnya moral dan etika masyarakat menumbuhkan budaya permisif sama memperluas kesenjangan sosial. Kenapa Sosial. korupsi begitu sulit diberantas di Indonesia? Menurut Pak Rian bagaimana? Kenapa korupsi begitu sulit untuk diberantas di Indonesia itu? Karena korupsi itu mungkin dianggap biasa atau sudah mungkin bisa dianggap sebagai tradisi dalam birokrasi. Bisa seperti praktik pungli. Mungkin di sebagian oknum mungkin itu sudah dianggap biasa begitu. Seperti uang rokok dianggap wajar. Padahal itu bisa dibilang satu awal kecil dari korupsi begitu. Walaupun hal-hal yang kecil. Kalau Mungkin dari Pak begitu. Abrar,
Korupsi di Indonesia sangat susah diatasi karena korupsi itu dari masyarakat yang dasar atau biasa sampai ke pejabat semuanya Kalau seperti bagaimana kalau perannya sebagai ASN itu untuk mencegah dan melawan korupsi? Bagaimana kira-kira menurut kalian? Kalau menurut saya, pertama itu menolak namanya adanya gratifikasi. Langkah awal menolak gratifikasi, terus eh, membiasakan diri untuk tidak menerima eh, apapun itu bentuknya dari masyarakat ataupun kelompok. Kalau dari Mungkin Pak itu Abrar, saja. perannya sebagai ASN, memberikan pelayanan publik yang adil, artinya tidak membeda-bedakan eh, seperti rakyat miskin atau kaya, harusnya dilayani dengan adil begitu. kalau peran masyarakat dan mencegah dan melawan korupsi itu kayak mengawasi kinerja pemerintah, melaporkan dugaan korupsi, membangun budaya anti korupsi, mencari dan menyebarkan informasi edukatif, dan tidak memberi suap. Kalau dari masyarakat sih itu. Eh, Peran masyarakat untuk mencegah ataupun melawan korupsi bisa dari pemantauan penggunaan anggaran untuk proyek, baik itu dari segi pembangunan maupun pelayanan publik. Yang kedua bisa dari melalui media sosial ataupun organisasi masyarakat atau LSM dan dan apa di contohnya Contoh, seperti mengawasi proyek jalan, contohnya bisa mengawasi proyek pembangunan jalan desa atau bansos agar tidak terlewatkan dananya. harus adanya transparansi, deh. Nah, betul. Contoh korupsi yang besar di Indonesia itu kayak gimana sih? Maksudku kayak siapa? Contohnya BUMN yang kemarin Pertamina. Oh, kalau contohnya Berapa yang kasus yang apa muncul sekarang itu seperti kasus yang dari Kemendikbud kayaknya yang terkait pengadaan pengadaan apa Lombok. Chromebook. Nah, kalau contoh korupsi dari Pak Abrar? Hmm, Oh, yang penyalahgunaan di Pertamina yang men- menjual pertama oplosan seperti itu menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya. Banyak contoh korupsi di Indonesia sih menurutku. Apalagi ini di era Prabowo, banyak yang dia dapat. betul. Perannya juga penegak hukum sekarang sangat cepat. Sekian podcast kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kami semua. Sekian dan terima kasih.